Episode 1856-1860. Bab 1856, Keberuntungan naik dan turun. Ketika dia merasakan dingin yang menusuk tulang dari rantai pengumpulan jiwa dan semua kultivasinya disegel, Zhao Xiaodi akhirnya bereaksi. Dia bertarung dengan panik dan berkata, "Tidak, pasti ada semacam kesalahpahaman di sini. Bagaimana mungkin ayahnya melakukan hal seperti itu? Kakek ke-9, pasti ada kesalahan di suatu tempat. Lagi pula, ayahnya yang praktis adalah orang nomor 2 di seluruh kekaisaran, dan juga orang yang memiliki kesempatan tertinggi untuk mewarisi tahta kekaisaran. Kaisar sudah dekat dengan surga dan kemanusiaan, jadi mengapa dia mengambil risiko seperti itu dan melakukan hal seperti itu? Kurung siku tutup titik. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu, dia pasti hanya akan melaksanakan rencana seperti itu ketika keadaannya benar-benar aman. Bagaimana mungkin situasi seperti ini bisa terjadi?" Raja Yan mengerutkan kening dan berkata, "Begitulah keadaannya. Xiaodi, kamu hanya perlu bekerja sama dalam penyelidikan." "Tidak, aku ingin melihat ayahku." Zhao Xiaodi terkejut. Raja Yan tidak menjawab. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawanya pergi. Ia tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun lagi. Zhao Xiaodi benar-benar putus asa. Sesuatu pasti telah terjadi pada ayahnya, kalau tidak mungkin ini akan terjadi. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuan yang berada jauh di belakangnya. "Aku benar-benar membiarkan dia melihat sisi diriku yang menyedihkan. Statusnya sebagai seorang putri mungkin satu-satunya hal yang bisa dibanggakannya di hadapan pria itu, tetapi sekarang, hal itu sudah tidak ada lagi." Sorot mata yang biasanya bersemangat langsung kehilangan kilaunya. "Tuan," seru Ziyin terkejut saat melihatnya. Meskipun dia menyukai Dewi Chu, siapa yang tidak menyukai adik perempuan yang imut dan cantik seperti Zhao Xiaodi? Selain itu, mereka telah berjuang bersama melalui hidup dan mati di ruang bawah tanah rahasia, jadi kesan terhadapnya menjadi semakin baik. Dia tentu saja tidak ingin melihatnya dibawa pergi. Sayangnya, dia terluka parah, jadi dia hanya bisa meminta bantuan gurunya. Namun, dalam ekspresi Guan Chouhai, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Raja Yan berkata kepada Guan Chouhai, "Saudara Guan, aku harus memintamu untuk mematuhi penyelidikan juga." Mata Guan Chouhai bergerak sedikit. Dia menatap Raja Yan, lalu melirik Jenderal Perang Zhao Yuan dengan pasukan elitnya yang mengintimidasi. Pada akhirnya, dia menghela napas dan tidak menentangnya. Bagaimanapun, mungkin masih ada cara untuk membalikkan keadaan jika ia menurut. Jika ia bertindak seperti ini, identitasnya sebagai pengkhianat akan terungkap. Pada saat itu, lupakan saja dia, seluruh sekte kesedihan surgawi akan terlibat. Para prajurit dengan cepat bergegas maju untuk mengunci Guan Chouhai dan Ziyin. Mata yang lain terbelalak saat melihat itu. Mereka tidak pernah menyangka bahkan seseorang dengan status seperti Guan Chouhai akan dikurung. Dia adalah seorang guru besar yang agung, seseorang yang selalu dikagumi oleh para murid ini. Iklan oleh Pub Future. Wu Xiaofan menghampiri dan berkata, "Saya memberi hormat kepada Raja. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di sini dan mengapa puncak emas menjadi seperti ini? Apakah Anda mungkin tahu di mana guru saya?" Dia adalah murid perwakilan dari Sekte Matahari yang benar, dan juga guru di tempat ini. Dia tentu saja berhak untuk berbicara. "Tuanmu." Raja Yan mencibir dan segera melambaikan tangannya, memerintahkan, "Tangkap dia." Para prajurit di sekitarnya segera menyerbu. Ekspresi Wu Xiaofan berubah. Dia secara refleks ingin melawan, tetapi dia tidak berani. Dia hanya bisa bertanya dengan tergesa-gesa, "Bolehkah saya bertanya kejahatan apa yang telah saya lakukan sehingga Raja menangkap saya?" Raja Yan tidak menjawab, seolah-olah tidak perlu karena status Wu Xiaofan terlalu rendah. Zhao Yuan menjawab, "Kejahatan apa?" Wang Wuxi diduga berkolusi dengan orang luar untuk mengubah Gunung Valet menjadi lokasi pembunuhan bagi Yang Mulia. Lupakan kalian para murid generasi kedua, bahkan para master puncak telah dikurung dan saat ini sedang diselidiki. Wu Xiaofan dan Zhang Xi langsung merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka tahu konsekuensi seperti apa yang akan mereka terima jika mereka benar-benar terbukti bersalah atas kejahatan semacam itu.
Lupakan mereka, bahkan Sekte Matahari yang bertindak patuh pun bisa hancur menjadi abu. Wu Xiaofan memprotes, tidak mungkin itu benar. Tuan selalu setia kepada Yang Mulia. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Zhao Yuan tetap tanpa ekspresi dan berkata, itulah sebabnya kami perlu menyelidiki kalian semua. Apa, kalian akan melawan dan memulai pemberontakan? Menurut hukum, kami dapat membunuh kalian di tempat. Ekspresi Wu Xiaofan dan Zhang Xi berubah. Mereka berpikir untuk menarik senjata mereka beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka tidak melakukannya. Setelah itu, rantai pengumpul jiwa dengan cepat melilit tubuh mereka. Kultivasi mereka segera disegel. Para pengikut Tao yang tersisa berkumpul dan mengamati mereka dengan waspada. Meskipun Sekte Tao biasanya tidak senang dengan seberapa dekat Sekte Matahari Sejati dengan istana, dan mereka bahkan mengejek Wang Wuxi karena menjadi anjing istana secara pribadi, mereka tetap merasa simpati ketika melihat Guan Chouhai dibawa pergi, diikuti oleh Wu Xiaofan dan yang lainnya. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan hanya berasumsi istana menggunakan situasi tersebut sebagai dalih untuk menyingkirkan Sekte Tao. Karena itu, mereka bersatu melawan musuh bersama. Ketika dia melihat mereka secara refleks menggerakkan tangan mereka ke senjata, Zhao Yuan berkata dengan cemberut, apa, kalian semua akan memberontak juga? Perkelahian hampir terjadi ketika dua sosok tiba-tiba terbang dan berkata, Jenderal, mohon bersabar. Ketika mereka yang hadir menoleh untuk melihat sumber suara itu, mereka melihat bahwa yang memimpin tidak lain adalah Wan Tongtian dan Penatua Huo Ling dari Istana Jadefol. Keduanya membungkuk ke arah Raja Yan dan Zhao Yuan sebelum berkata, Raja, Jenderal, Istana Jadefol kami telah diselidiki, dan baik Wan Guyi maupun Pei Mianman memasuki ruang bawah tanah rahasia sebelum kejadian itu terjadi. Mereka tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi, jadi kami berharap kedua tuan itu bisa bermurah hati. Para pengikut Tao terkejut, bahkan Istana Jadefol pun diselidiki. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Yan dan Zhao Yuan sama-sama curiga, tetapi Wan Tongtian membungkuk dan berkata, kami akan membawa mereka kembali dan memeriksanya dengan saksama. Jika ada hal lain yang Anda perlukan, kami dapat membawa mereka untuk diinterogasi kapan saja. Ketika dia melihat para Grandmaster yang mulia ini, individu dengan status luar biasa di Sekte Tao, membungkuk dan berbicara dengan sangat sopan kepadanya, Raja Yan merasa kagum. Dia segera menopang Wan Tongtian dan berkata, Master Sekte Wan berbicara terlalu serius. Aku percaya pada karaktermu, jadi kau bisa membawa orang-orangmu pergi. Namun, jangan tinggalkan pegunungan Valet untuk saat ini. New Novels Updated di novelbin.com. Iklan oleh Pub Future. Kekuatan Wan Tongtian tidak dapat diabaikan. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk mendapatkan bantuan. Terima kasih, Yang Mulia. Jawab Wan Tongtian dengan gembira. Ia segera melambaikan tangan kepada Wan Guyi dan Pei Mianman, sambil berkata, Guyi, Man-man. Cepatlah kemari. Wan Guyi tentu saja tidak ragu-ragu dan segera berlari menghampiri. Di sisi lain, Pei Mianman agak ragu-ragu. Dia tidak ingin meninggalkan sisi Zuan. Dia secara refleks meliriknya. Zuan diam-diam mengirimkan transmisi suara, berkata, karena kamu punya kesempatan untuk keluar dari sini, ikuti mereka untuk saat ini. Bagaimana dengan kalian? Pei Mianman bertanya, merasa sangat khawatir. Jangan khawatir, aku juga punya cara untuk keluar dari masalah ini, jawab Zuan. Dia terdengar sangat tenang, seolah-olah malapetaka mutlak bagi Sekte Tao ini sama sekali tidak ada baginya. Pei Mianman juga merasa itu benar. Dia adalah pria yang bahkan bisa menang melawan Zhao Han, jadi bagaimana mungkin dia terganggu oleh masalah sekecil itu. Dia berkata sebelum dengan enggan mendekati tetua Huo Ling, baiklah, kalau begitu aku akan mencarimu nanti. Mata tetua Huo Ling berkedut. Ia berpikir, hati muridku ini sudah lama melayang. Gadis ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Apa yang baik dari pria? Bukankah kultivasi lebih menarik? Beberapa perwakilan sekte lainnya juga menyambut Raja Yan dengan hormat dan berkata, Raja yang terhormat, kami juga telah diselidiki, dan murid-murid kami tidak mengetahui apapun. Bisakah kami membawa mereka pergi? Mereka adalah Master Gua Misteri tertinggimu, Wakil Lord Kuil Kemurnian He Yuan, dan Tetua Gunung Luofu. Raja Yan merasa luar biasa sekarang.
Orang-orang ini biasanya sombong dan angkuh terhadap langit, tetapi sekarang, mereka harus menundukkan kepala kepadanya. Tentu saja, dia tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya, dan malah mengambil kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari mereka. Dia membiarkan mereka membawa Si Dingtian, Qiyu Chanzi, dan Luo Dongjiang pergi. Tetua Peng dari Pulau Kekosongan melihat sekeliling. Ia ingin membawa muridnya bersamanya, tetapi ia tidak melihat Peng Wuyan sama sekali. Ia langsung panik dan bertanya kepada murid-murid sekte lain, "Di mana Wuyanku? Apakah kalian melihatnya di sepanjang jalan?" "Sayangnya Peng Wuyan meninggal di ruang bawah tanah rahasia," kata Qiyu Chanzi sambil mendesah. "Ruang bawah tanah rahasia itu sangat berbahaya, dan aku sendiri hampir mati." Mereka yang hadir sudah menyadari bahwa bukan hanya orang-orang ini yang masuk, ada juga beberapa pemenang babak penyisihan grup peringkat kedua. Namun, selain Zhao Xiaodi dan Zhang Xi, tidak ada satu orang pun yang keluar. Selain itu, mereka semua terluka, jadi mudah untuk melihat betapa berbahayanya ruang bawah tanah rahasia itu. "Wuyanku," Tetua Peng langsung melolong sedih. Para pemimpin sekte lainnya menyampaikan belasungkawa, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang ingin tinggal di tempat malang ini karena takut terlibat. Mereka pergi satu demi satu. Ekspresi wajah Liang Ling dan Lou Wucheng berubah, karena yang lainnya dibawa pergi oleh tetua mereka, tetapi pemimpin sekte mereka tidak terlihat. Liang Ling tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Bolehkah aku bertanya kepada Raja dan Jenderal yang terhormat, apakah Anda tahu di mana tuanku berada?" "Aku baru saja akan menanyakan itu padamu," jawab Raja Yan. Ia tidak begitu sopan kepada para junior muda ini. Ia melambaikan tangannya dan memerintahkan, bahwa mereka pergi. "Raja dan Jenderal yang terhormat, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Liang Ling. Dia terkejut dan marah, tetapi dia tidak berani melawan dalam situasi seperti itu. Sayangnya, tidak ada yang menjawabnya. Zuan diam-diam memperhatikan situasi tersebut. Dia telah menyaksikan penampilan Liang Ling di atas panggung. Dia sebenarnya adalah seorang pemuda dengan temperamen yang sangat baik. Dia bertanya-tanya bagaimana Suan Bajing itu akhirnya menghasilkan murid yang baik. Namun, tidak akan ada bahaya bagi kehidupan Liang Ling. Dalam jangka pendek, jadi Zuan hanya berencana untuk membebaskannya nanti. Sekarang, Lou Wucheng adalah satu-satunya murid yang tersisa. Dia menatap Yan Suehen dan berteriak, "Master Sekte, selamatkan aku." Raja Yan juga berjalan mendekat. Dia tersenyum samar saat melihat Zuan. Dia berpikir, keberuntungan memang naik dan turun dengan cepat. Bocah ini berakhir di tanganku begitu cepat. Bab 1857, Pedang Terhunus, Busur Ditekuk. Raja Yan tidak bertindak langsung terhadap Zuan. Sebaliknya, dia menoleh ke Yan Suehen dan berkata, "Peri Yan, Li Changsheng dari sekte terhormatmu tidak bersama orang-orangmu yang lain ketika kekacauan terjadi di Gunung Valet. Aku belum melihatnya. Aku ingin tahu apakah peri itu punya penjelasan." Yan Suehen berkata dengan tenang, "Kakak laki-lakiku selalu suka bertindak sendiri. Aku tidak tahu di mana dia berada." "Begitukah? Lalu, kemana perginya sang Dewi Peri selama ini? Mengapa kau keluar dari ruang bawah tanah rahasia?" Raja Yan bertanya sambil tersenyum. Jarang sekali dia bisa berbicara dengan Yan Suehen. Dia sekarang punya alasan tepat untuk melakukannya dan Yan Suehen tidak bisa menolak, perasaannya benar-benar hebat. Yan Suehen sedikit mengernyit dan menjawab, "Saya datang hanya untuk memeriksa situasi Gunung Valet ketika saya merasa ada yang tidak beres." Kemudian, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul di udara dan saya terseret ke dalamnya. Tentu saja aku juga berakhir di ruang bawah tanah rahasia, itu saja. Zhao Yuan, yang berdiri di samping, lalu berkata, "Puncak emas disegel oleh formasi pelindung gunung sekte matahari sejati saat ini. Tak seorang pun dari pejabat kami yang bisa masuk, jadi bagaimana Anda bisa masuk? Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimanapun, itu pasti hanya kebetulan," kata Yan Suehen dengan tenang. "Peri Yan, jika kamu terus menolak bekerja sama dengan kami, jangan salahkan kami karena menggunakan cara yang lebih keras," kata Raja Yan dengan serius. Yan Suehen terlalu cantik, dan dia telah menikmati prestise yang luar biasa selama bertahun-tahun. Dia tentu saja harus memperlakukannya dengan sikap yang berbeda dari bagaimana dia memperlakukan Guan Chouhai.
Namun, karena masalah ini terkait dengan penyerangan terhadap kaisar, dia tidak berani bertindak terlalu ceroboh. Siapa di antara sekte Tao yang tidak tahu bahwa Wang Wuxi dari sekte Matahari Sejati adalah salah satu penjilatnya? Tidak akan terlalu mengejutkan jika dia menceritakan beberapa rahasianya. Sebuah suara tiba-tiba berkata, tampaknya ingin menimbulkan kekacauan. Yan Suehen menoleh ke arah orang itu, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Yan dan Zhao Yuan mengikuti sumber suara itu. Mereka melihat seorang wanita berpenampilan biasa yang berbicara. Mereka bertanya, siapa kamu? Akan tetapi, wanita itu membuang muka, jelas tidak ingin menanggapi. Yun Jianyu tidak peduli terhadap pihak lain. Dia memiliki Ahzu di sisinya, dan Raja Yan diam-diam berkolusi dengan sekte iblis sejak awal. Dia bahkan tidak perlu mengganti pakaiannya di depannya. Raja Yan mengerutkan kening. Dia hendak bertindak ketika Zuan tiba-tiba berkata, Raja Yan, Jenderal Zhao, lama tidak bertemu. Raja Yan dan Zhao Yuan menyipitkan mata mereka. Mereka menatapnya dengan senyum ambigu. Alasan mereka mengabaikannya selama ini adalah karena mereka tahu bocah ini adalah yang paling sulit dihadapi. Siapa yang mengira dia akan mengambil inisiatif? Jadi itu Tuan Zhu. Oh, benar, haruskah aku memanggilmu Bupati Ras Iblis? Raja Yan menjawab sambil mencibir. Selama aku di pihak ini, tentu saja umat manusia didahulukan, kata Zuan. Dia tetap tenang seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari ejekan dalam suara Raja Yan. Umat manusia lebih dulu, Zhao Yuan berkomentar sambil mendengus dingin. Saya ingat bahwa Anda yang terhormat tiba-tiba lolos dari pengawasan kami dan menghilang pada hari upacara. Akhirnya, Anda tampaknya telah berlari sampai ke Golden Peak. Saya sebenarnya cukup curiga apakah Anda ikut serta dalam penyergapan, mungkin Anda bahkan salah satu konspirator utama. Para wanita itu sedikit mengernyit, sambil berpikir, orang ini tampaknya mempunyai sedikit rasa permusuhan terhadap Ahzu, sekarang situasinya akan menjadi lebih sulit. Zuan menjawab dengan acuh tak acuh, penyergapan. Jangan bilang Jenderal Zhao percaya bahwa ada orang di dunia ini yang mampu membunuh Yang Mulia. Iklan oleh Pub Future. Zhao Yuan tersedak sebelum menjawab, tentu saja tidak. Kekuatan Yang Mulia tidak ada bandingannya. Siapa yang mungkin bisa menjadi lawannya di dunia ini? Lalu apa yang kalian semua khawatirkan, hingga kalian menyelidiki hal ini dengan serius? Zuan bertanya sambil mengangkat bahu. Selalu ada orang yang tidak takut mati dan berani menentang kemuliaan Yang Mulia, kata Zhao Yuan sambil mencibir. Raja Qi memimpin dalam bersekongkol dengan para penganut Tao dan Buddha untuk melakukan penyergapan terhadap Yang Mulia. Dari apa yang terlihat, tampaknya bahkan ras iblis pun ikut serta dalam rencana itu. Jantung Xie Daoyun berdebar kencang. Itu jelas menyinggung identitas kakak laki-lakinya Zhu sebagai Bupati Ras Vien. Jika dia juga terlibat, maka akan terjadi hal buruk. Kakak Zhu tidak ada hubungannya dengan penyergapan itu. Aku bisa membuktikannya, seru Xie Daoyun, wajah kecilnya memerah. Pendidikannya telah mengajarkannya untuk selalu bersikap sebagai wanita yang bijak dan berbudi luhur, jadi dia jarang berbohong. Namun setelah dia bertemu dengan kakak laki-laki Zhu, dia tampaknya mulai berbohong sepanjang waktu, dan itu selalu demi dia. Ketika dia berpikir tentang bagaimana kakak laki-laki Zhu selalu mempertaruhkan segalanya dengan kebohongannya, dia bertanya-tanya apakah dia juga terpengaruh. Nona Xie dari Akademi, Zhao Yuan menjawab dengan heran. Menurut apa yang kami ketahui, Anda bertugas memeriksa keamanan formasi di sekitar Gunung Valet, namun kelalaian besar seperti itu terjadi. Bahkan nama Anda sendiri belum dibersihkan, namun Anda masih ingin bersaksi untuk orang lain. Wajah Xie Daoyun memucat saat mendengar itu. Dia lebih khawatir akan membawa malapetaka bagi semua orang di klannya. Zuan berdiri di depannya dan berkata, Jenderal Zhao, tidak perlu menakut-nakuti nona muda. Bagaimana mungkin formasi sebesar itu bisa diramalkan sebelumnya? Zhao Yuan tahu bahwa dia mengatakan kebenaran, tetapi harus ada seseorang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Itulah sebabnya saya mengundang semua orang kembali untuk melakukan penyelidikan. Saya harap Anda tidak akan mempersulit saya, kata Zhao Yuan. Dia mendengus, dan pasukan perang gerilya semua meletakkan tangan mereka di gagang senjata mereka seolah-olah mereka siap menyerang kapan saja. Yang lain di daerah itu langsung menjadi gugup.
Zuan bahkan tidak menatap orang-orang itu, sebaliknya, dia menatap Raja Yan dan Zhao Yuan, berkata, sudah lama sejak kalian berdua datang ke sini, namun yang kulihat hanyalah kalian berdua sangat peduli untuk mencari kambing hitam agar bisa keluar dari masalah. Aku tidak melihat sedikit pun tanda-tanda kekhawatiran akan keselamatan yang mulia. Raja Yan merasa khawatir. Ia menangkupkan kedua tangannya ke langit dan berkata, kami tentu saja khawatir tentang keselamatan yang mulia, dan kami bahkan berdoa agar istri dan anak-anaknya hidup dalam berkat siang dan malam. Namun, kami perlu menyelidikinya sekarang juga. Namun, di tengah kalimatnya, dia menyadari betapa tenangnya Zuan selama ini. Dia bertanya, jangan bilang kau tahu di mana yang mulia. Tentu saja, jawab Zuan. Kini, ekspresi Raja Yan, Zhao Yuan, dan beberapa orang lainnya berubah. Mereka bertanya, di mana sebenarnya yang mulia? Zuan menunjuk ke belakangnya dan berkata, itulah penjara rahasia yang baru saja kita tinggalkan. Di mana dia? Kenapa dia belum muncul? Raja Yan dan Zhao Yuan buru-buru bertanya. Tentu saja dia meninggal, dia meninggal di dalam, kata Zuan, hampir mengacaukan kata-katanya. Apa? Seru yang lainnya. Ekspresi orang-orang di puncak emas menjadi pucat saat mendengar itu. Selama bertahun-tahun, Zhao Han telah menjadi makhluk seperti dewa di mata mereka. Meskipun ada penyergapan di puncak emas dan dia hilang, tidak seorang pun meragukan bahwa dia akan segera kembali. Sekarang setelah mereka mengetahui kematian Zhao Han, banyak dari mereka bahkan merasa seolah-olah langit runtuh. Zhao Han menatap Zuan dan bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu yang menyakiti yang mulia? Cucuyan dan wanita lainnya memiliki ekspresi aneh. Mereka berpikir, orang ini benar-benar menebak dengan tepat. Iklan oleh Pub Future. Apa kau gila? Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan itu? Zuan membalas dengan tidak sabar. Zhao Yuan tertawa malu. Ia merasa apa yang ia katakan agak menggelikan. Tidak ada yang akan percaya jika ia mengatakannya di tempat lain. Zuan melanjutkan, benar, Yang Mulia mempercayakan tugas membantu pemerintahan dan bertanggung jawab membantu putra mahkota menjadi kaisar baru. Cucuyan dan yang lainnya membelalakkan mata. Orang ini benar-benar tidak bisa menahan diri untuk berbohong. Dia jelas-jelas orang itu. Jika roh kaisar ada di surga sekarang, dan dia sedang menonton ini, dia mungkin akan hidup kembali karena marah. Raja Yan dan Zhao Yuan memiliki ekspresi yang aneh. Memberikan tahta kepada putra mahkota sudah diharapkan. Namun, Zuan membantu dalam pemerintahan. Apakah Tuan Zhu punya bukti atas ucapannya? Raja Yan bertanya dengan serius. Namun, nadanya menjadi lebih sopan. Situasinya sangat buruk dan tidak ada waktu untuk membuat janji tertulis. Zuan mendengus. Apakah maksud Raja adalah aku memalsukan dekret kekaisaran? Yun Jianyu memutar bola matanya, sambil berpikir, benarkah? Zuan berpikir dalam hati bahwa ia dapat mengeluarkan segel kaisar manusia, karena itu akan lebih meyakinkan daripada apapun. Namun, benda itu adalah harta karun. Jika terbongkar, kemungkinan besar benda itu harus diserahkan. Karena itu, lebih baik menyimpannya untuk saat ini dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Ekspresi Raja Yan berubah. Meskipun itulah yang ada dalam pikirannya, dia tidak berani mengakuinya di permukaan. Dia berkata, Tuan Zhu telah salah paham. Masalah ini sangat tidak terbayangkan sehingga akan lebih baik untuk menyelidiki seluruh proses terlebih dahulu sebelum kita berani mengambil kesimpulan. Zuan menjawab dengan cemberut, apa, kamu akan mengurungku dan menginterogasiku juga? Raja Yan dan Zhao Yuan saling berpandangan. Mereka berdua bisa melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Tidak seorang pun dapat memastikan apakah Zuan berkata jujur. Meskipun tidak mungkin Yang Mulia akan membiarkan seseorang dengan latar belakang ras iblis membantu dalam pemerintahan kekaisaran, bagaimana jika dia benar-benar satu-satunya yang tersisa di sisi Yang Mulia saat itu? Tidak akan ada orang lain yang dapat dipercayai Zhao Han. Terlebih lagi, bocah ini memiliki identitas sebagai Bupati Ras Vian, jadi mereka tidak bisa membunuhnya di sini. Keagungannya kini juga telah hilang, jadi bukankah Ras Vian punya alasan yang tepat untuk memulai perang? Tepat saat itu, beberapa langkah kaki yang berkelompok terdengar. Sekelompok prajurit berlari mendekat, dan dua jenderal di depan berteriak, jadi itu Tuan Zhu. Mereka tak lain adalah wakil jenderal tentara pengawal bersenjata, Zhang Zijiang dan Wang Bolin.
Saudara Zhang, Saudara Wang. Zuan menjawab sambil tersenyum. Dia tidak menyangka kedua orang ini masih berani menyambutnya dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, dia terjebak dalam pusaran opini publik yang besar saat ini. Entah itu statusnya sebagai Bupati Rasvien atau kecurigaan bahwa dia memiliki peran dalam penyergapan, mereka bukanlah beban yang berani dihadapi orang biasa. Zhao Yuan bertanya dengan ekspresi serius, apa yang kau lakukan di sini? Kami masih memberikan hadiah dan hukuman saat ini. Zhang Zijiang berkata sambil tersenyum, kami mendengar bahwa Tuan Zhu kembali dan ingin melihat-lihat. Jangan khawatir, Jenderal Zhao, kami akan segera kembali berpatroli. Meskipun begitu, dia dan bawahnya tidak bergeming sedikit pun. Mereka berdua juga mengalami banyak nasib buruk. Sekarang sesuatu telah terjadi pada Yang Mulia, divisi pengawal bersenjata yang bertanggung jawab atas keselamatannya langsung jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena kekuatan mereka masih dibutuhkan untuk menaklukkan Sekte Tao, kemungkinan besar kelompok mereka sudah terpecah. Bahkan jika mereka telah meraih beberapa prestasi, mereka akan merendahkan dan diperlakukan seperti penjahat. Semua kerja keras mereka sepanjang hidup telah menempatkan mereka pada posisi tersebut, jadi siapa yang rela menyerah begitu saja? Dalam hal ini, mereka harus memanfaatkan momen dan menemukan peluang untuk membalikkan keadaan. Mereka semua putus asa pada awalnya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Zuan telah kembali, mereka segera mencari pilar mereka. Bagaimanapun, pasukan pengawal bersenjata mereka adalah belalang yang berada di garis yang sama dengan Zuan. Ketika dia melihat bahwa pengawal bersenjata ini tampaknya menentang pasukan perang gerilya sampai batas tertentu, ekspresi Zhao Yuan menjadi gelap. Jika mereka benar-benar bertarung, situasinya akan sulit diatasi. Meskipun bocah nakal Zuan ini tampaknya tidak memiliki banyak latihan, siapa yang tahu kemampuan macam apa yang dia sembunyikan. Terlebih lagi, Yan Xuehen jelas berdiri di sisinya. Kekuatan seorang Grandmaster tidak dapat diremehkan. Selain itu, masih ada cucu Yan, Lou Wucheng, dan para ahli Tao lainnya. Xie Daoyun juga mewakili kekuatan akademis. Ada juga dua wanita berpenampilan biasa yang jelas-jelas telah mengubah penampilan mereka. Aura yang keluar dari tubuh mereka tidak lemah. Jika mereka benar-benar bertarung, tiba-tiba, kelompok lain tiba di puncak emas. Zhao Yuan dan Raja Yan terkejut. Siapapun orangnya, itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Bab 1858, Semua Kebohongan. Suara tawa memenuhi udara, dan sebuah suara berkata, Perian, Tuan Zhu kembali pada waktu yang tepat. Kami masih bingung sekarang tentang apa yang terjadi, jadi mengapa tidak menceritakan sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi? Zuan melirik ke arah suara itu dan melihat wajah yang dikenalnya. Dia adalah ayah sang putri mahkota, asisten rahasia sekretariat kekaisaran, Biki. Dia sebenarnya cukup tampan, tetapi kilatan cahaya di matanya selalu membuatnya tampak seperti rubah tua yang licik. Tuan Bi, seru Zuan sambil memegang kedua tangannya. Dia merasa tidak boleh bersikap terlalu kasar demi menghormati Bi Linglong. Yan Xuehen hanya mengangguk kecil sebagai tanda salam, tetap dingin seperti biasanya. Biki berjalan mendekat dengan gembira dan berkata, Raja Yan dan Jenderal Zhao juga ada di sini. Sepertinya kita sedang mengobrol dengan sangat bersemangat dan bahagia di sini. Raja Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Mata mana di antara kalian yang melihat percakapan yang menyenangkan? Kita jelas-jelas akan saling menyerang. Angin di puncak gunung ini agak terlalu kencang. Bagaimana kalau kita pergi ke taman bawah untuk membicarakan semuanya perlahan-lahan? Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan semua orang mandi sebentar, kata Biki kepada mereka yang hadir dengan antusias, seolah-olah dia sedang menyambut sekelompok tamu terhormat. Zuan sedikit mengernyit dan bertanya, kau tidak akan mengurungku di penjara bawah, kan? Biki menatapnya, lalu menjawab, apa yang kau katakan? Kau adalah menteri penting di istana, seseorang yang dipercaya oleh Yang Mulia dan putra mahkota. Selain itu, Anda juga Bupati Ras Iblis. Dari sudut pandang pribadi dan logis, siapa yang berani mengajarimu? Kepala mata Raja Yan dan Zhao Yuan tercengang saat mendengarnya. Namun, Zuan benar-benar agak sulit dihadapi, mengingat statusnya saat ini. Biki juga terlalu menghormatinya,
Jadi jika mereka terus-menerus agresif memenjarakannya, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Biki menarik tangan Zuan dan hendak pergi, tetapi Zuan tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap Raja Yan dan Zhao Yuan dan bertanya, kalian berdua tidak menentang ini, kan? Raja Yan agak tidak senang dengan hasilnya, tetapi dia bereaksi cepat dan segera tersenyum, berkata, Tuan Zhu berbicara terlalu serius. Kami hanya bertindak sesuai aturan sebelumnya dan tanpa sengaja merepotkanmu. Zhao Yuan memaksakan senyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zuan menatap mereka dan berkata, mereka semua adalah temanku. Apakah kalian akan mengurung mereka? Karena mereka adalah teman-teman Tuan Zhu, tentu saja tidak perlu, kata Zhao Yuan, ekspresinya kaku. Status Yan Suehen sangat luar biasa, sementara cucu Yan adalah istri Zuan. Kedua wanita lainnya tampaknya juga memiliki hubungan yang dekat dengannya. Nona Xie dari akademi juga telah meliriknya sebelumnya. Seluruh kelompok orang itu mulai menuruni gunung tak lama kemudian. Hanya Lou Wucheng yang berdiri di sana sendirian dengan kedinginan. Akan agak aneh baginya untuk mengikuti mereka, namun dia juga tidak bisa tinggal di sini. Jika aku mengikuti mereka, masalahnya aku tidak bisa dianggap sebagai teman Zuan. Bukan hanya kami bukan teman, kami bahkan semacam saingan dalam cinta. Aku tidak pernah puas bahwa dewiku dulunya adalah istrinya. Iklan oleh Pub Future, angka 0. Namun, jika aku tidak mengikuti mereka, aku mungkin akan langsung dikurung oleh penjaga yang tampak kejam itu. Pada saat itu, bahkan jika aku tidak mati, mungkin setidaknya lapisan kulitku akan terlupakan. Saat dia bingung harus berbuat apa, Zuan tiba-tiba berbalik dan bertanya, Kakak Lou, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo kita pergi bersama. Hah, baiklah, jawab Lou Wucheng. Pada saat itu juga, dia merasa hampir terberkati oleh kebaikan. Sebelum hari ini, dia sebenarnya sedikit meremehkan Zuan. Bahkan jika Zuan telah menunjukkan kekuatan pedangnya di kursi hakim sebelumnya, Lou Wucheng masih percaya bahwa dia tidak lebih lemah. Namun, pada saat itu, dia akhirnya menyadari dengan frustrasi bahwa mereka bahkan tidak pernah berlari di jalur yang sama sejak awal. Zuan adalah seseorang yang berbicara dan bercanda bersama Raja Yan, Sirbi, dan bahkan generasi gurunya sendiri. Sebelumnya, dia menganggap dirinya sebagai orang penting, karena dia memiliki gelar terhormat sebagai murid perwakilan Sekte Giok Putih. Orang-orang selalu memperlakukannya dengan hormat dan sopan kemanapun dia pergi. Akan tetapi, entah itu Raja Yan atau Sirbi, atau bahkan Jenderal Zhao, mereka bahkan tidak memberikan sedikit pun pandangan. Dia akhirnya mengerti perbedaan antara dirinya dan Zuan. Pada saat yang sama, dia juga mulai sedikit mengagumi temperamen Zuan. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung besar. Kemudian, dia tiba-tiba melihat tatapan kagum dan kelembutan di mata cucu Yan saat menatap Zuan, dan dia benar-benar tercengang. Kapan adik perempuan yang sedingin ini pernah menunjukkan ekspresi seperti itu kepada orang lain? Dia menghela napas panjang dan spontan memegang pedang di tangannya. Lou Wucheng, pedangmu awalnya dimaksudkan untuk menumbuhkan keabadian, namun kau begitu terobsesi dengan romansa selama bertahun-tahun. Apa yang kau tidak tahu malu? Angka 0. Pada saat itu, dia tampaknya telah memperoleh pencerahan. Dia merasa seolah-olah jiwa dan temperamennya telah berubah sedikit. Saat itu, Yan Suehen sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatapnya, lalu berkata kepada Zuan melalui transmisi suara, terima kasih. Zuan menjawab sambil tersenyum, apa yang harus kuucapkan terima kasih? Aku tidak sebegitu sukanya sampai meninggalkannya. Itu belum semuanya. Itu juga karena kemurahan hatimu tampaknya telah memberinya sedikit wawasan. Anak itu sebenarnya memiliki bakat, tetapi sayangnya, karena kegilaannya pada Cuyan, sepertinya dia salah jalan dalam hidup. Sekarang kakak senior itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, kamu baru saja menyelamatkan masa depan Sekte Giok Putih, kata Yan Suehen penuh rasa terima kasih. Zuan tidak dapat menahan diri untuk menjawab, Sekte Giok Putih memilikimu di generasi sebelumnya dan Cuyan di generasi berikutnya, kan? Dia tidak lebih lemah darinya. Yan Suehen mendengus. Cepat atau lambat, Cuyan akan mengikutimu, jadi bagaimana masa depan Sekte Giok Putih bisa bergantung padanya? Saat itu, seluruh sekte akan berakhir sebagai maharmu.
Saat merasakan kekesalan dalam nada bicaranya, Zuan terkekeh malu. Dia dengan bijaksana memilih untuk tidak berdebat dengannya. Cuyan tiba-tiba berkata dari sisi lainnya, "Ah Zu, terima kasih." Karena Lou Wucheng juga, Zuan bertanya, tertegun. Juga, ulang Cucuyan, dengan tajam memperhatikan kata-katanya. Zuan merasa khawatir, tetapi dia tidak menyembunyikannya dan berkata, "Tuanmu juga mengucapkan terima kasih kepadaku tadi." Iklan oleh Pub Future. Cucuyan merasa lega dan berkata, "Paman meninggal di makam besar, dan dia ikut serta dalam penyergapan, jadi masa depan Sekte Giok Putih dalam bahaya besar. Kakak senior Lou adalah pewaris paman, jadi jika sesuatu terjadi padanya, bukan hanya masa depan Sekte Giok Putih, bahkan warisan paman akan terputus. Kalian semua ternyata sangat khawatir dengan sekte kalian. Bagaimana kalian akan berterima kasih kepadaku? Kalian tidak akan hanya berbasa-basi, kan?" Zuan menjawab, menanggapi sapaan konvensional orang-orang di sekitarnya sambil memberinya tatapan menggoda. Wajah Cucuyan sedikit memerah. Dia tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kamu membuat Tuan berterima kasih?" Zuan terkejut. Ia merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Ia menjawab, "Bagaimana mungkin aku berani menyinggung perasaannya? Kau tidak bisa bercanda seperti itu padaku." Cucuyan tersenyum saat mendengarnya, lalu berkata dengan ekspresi bangga, "Kamu mungkin juga tidak akan berani." Kelompok mereka tiba di kuil bimbingan, yang terletak di tengah gunung. Tempat itu dulunya merupakan tempat penting bagi Sekte Matahari yang benar, tetapi sekarang, tempat itu sepenuhnya dikuasai oleh para prajurit. Kelompok Zuan segera dibawa ke aula utama. Setelah teh disajikan, Biki memimpin pembicaraan, berkata, "Oh, Zu, tidak ada satu pun dari kami yang merupakan orang luar di sini, jadi mengapa Anda tidak menceritakan kepada kami tentang apa yang sebenarnya terjadi?" Karena putrinya, ia secara alami bersikap sedikit lebih dekat dengan Zuan. Zuan juga sedang mencari kesempatan untuk membicarakan hal itu, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk berkata, "Saat itu, saya merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi di puncak gunung, jadi saya naik untuk melihatnya karena penasaran." Mata Raja Yan dan Zhao Yuan berkedut. Saat itu, dia sebenarnya telah ditahan karena risiko yang ditimbulkan olehnya sebagai Bupati Ras Iblis. Meski begitu, mereka tidak akan sebodoh itu untuk menyebutkannya saat ini. Biki tidak memiliki kekhawatiran seperti itu dan bertanya, "Tidak ada satupun pejabat yang bisa naik, jadi mengapa kamu bisa memasuki puncak emas?" Zuan berkata, "Semua itu berkat Master Sekte Yan. Pengetahuannya tentang formasi sangat mendalam, jadi saat itu, kita semua menemukan cara untuk melewati formasi pelindung gunung Sekte Matahari Sejati bersama-sama. Namun, dia tidak menyebut Xie Daoyun untuk melindunginya. Keterampilan Master Sekte Yan benar-benar luar biasa." Seru yang lain, memuji Yan Suehen bersama-sama, tetapi mereka tidak begitu yakin. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli formasi dari istana yang hadir saat itu. Tidak mungkin semua otak mereka jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan satu orang. Mereka semua berasumsi bahwa Wang Wuxi mungkin telah memberinya beberapa hak istimewa khusus di masa lalu untuk menjilatnya. Lalu, apa yang terjadi di puncak emas? Siapa saja yang ikut serta dalam penyergapan terhadap Yang Mulia? Zhao Yuan bertanya dengan cepat. Namun, Zuan menyeruput tehnya dan tidak menjawab. Raja Yan terkejut saat melihat itu. Ia menyuruh semua orang yang bermalas-malasan di sekitar area itu pergi. Yang tersisa di pihaknya hanyalah dirinya sendiri, Biki, dan Zhao Yuan. Bahkan Lou Wucheng diminta dengan sopan untuk pergi. Tentu saja, ia dijanjikan akan diurus dengan baik. Namun, di pihak Zuan, ia tidak meminta satupun dari wanita-wanita itu untuk pergi. Ketika mereka melihat itu, yang lain punya pikiran sendiri. Zuan tampaknya sangat peduli dengan wanita-wanita ini. Yang lain memang beda, tapi bukankah ketua sekte Yan bersikap terlalu dekat dengannya? Dia adalah seorang Grandmaster yang agung, seseorang yang tidak bisa dipandang rendah kemanapun dia pergi. Mungkinkah dia bertindak demi muridnya? Ada desas-desus bahwa muridnya pernah menikah dengan Zuan sebelumnya. Raja Yan memasang penghalang suara sebelum berkata, "Tuan Zu bisa bicara sekarang." Zuan lalu menjawab, "Saat aku naik, aku melihat Raja Qi sudah meninggal." "Raja Qi meninggal? Apakah dia dibunuh oleh Yang Mulia?" tanya yang lain segera.
Prestise Raja Qi sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, sampai-sampai faksi lain bahkan tidak bisa bernapas. Meskipun semua orang menduga bahwa Raja Qi lah yang bertindak kali ini, mereka tidak punya bukti. Hampir tidak ada yang tertinggal di puncak emas. Lebih jauh lagi, Raja Qi telah memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, jadi tentu saja tidak mungkin mereka bisa menemukan petunjuk tentangnya dengan cara itu. Saya tidak tahu, dia sudah meninggal saat saya tiba, kata Zuan dengan tenang. Apa? Seru Raja Yan. Semua rakyatnya berdiri saat dia bertanya, lalu siapa lagi yang bisa memandang rendah yang mulia? Entahlah, saat kami naik ke sana, kami kebetulan melihat pusaran besar muncul di langit. Kami semua tersedot ke dalamnya, kata Zuan dengan ekspresi ketakutan. Kelompok Raja Yan terdiam. Bab 1859, Klan dalam bahaya. Itulah penjelasan yang disetujui Zuan dan para wanita sebelum mereka pergi, untuk menghindari masalah. Lagi pula, penyergapan itu tidak hanya melibatkan Raja Qi, tetapi juga para penganut Tao, penganut Buddha, dan bahkan para pembebas. Jika mereka semua dituduh, akibatnya akan sangat sulit untuk dibersihkan. Raja Yan dan yang lainnya jelas tidak puas dengan jawaban ini. Raja Yan bertanya, jangan bilang kau tidak melihat apapun di puncak emas. Benar, aku melihat sesuatu yang lain, kata Zuan tiba-tiba. Apa yang kau lihat? Raja Yan, Biki, dan Zhao Yuan menjawab, semuanya bangkit dari tempat duduk mereka. Saya yakin saya melihat Guan Chouhai dari Sekte Kesedihan Surgawi, Li Changsheng dari Sekte Giok Putih, dan Xuan Bajing dari Kunlun Void. Mereka semua tampak bergegas datang saat mendengar berita itu. Kemudian, mereka semua tersedot ke dalam lubang hitam misterius itu, jawab Zuan. Li Changsheng dan Xuan Bajing seharusnya beristirahat di halaman mereka masing-masing, tetapi mereka telah meninggal di ruang bawah tanah rahasia dan tidak dapat keluar lagi. Tentu saja tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Adapun Guan Chouhai, dia telah menerima transmisi suara dari orang itu yang memberitahunya tentang apa yang harus dikatakan. Bagaimanapun, Guan Chouhai adalah seorang master sekte dan seorang grandmaster. Pengadilan tidak memiliki bukti konklusif dan tidak dapat berbuat banyak padanya. Mereka semua ada di sana, seperti yang diharapkan, kata Zhao Yuan sambil mencibir, seolah-olah itu sama sekali tidak mengejutkan. Lagi pula, karena sesuatu yang begitu besar telah terjadi, mereka telah menyelidiki banyak hal. Mereka mungkin baru saja tiba seperti kita, atau mungkin mereka ada di sana untuk tujuan lain. Aku tidak melihat apapun, jadi sulit untuk mengatakannya, jawab Zuan dengan ambigu. Menjamin bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan penyergapan itu sama saja dengan mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Apakah Tuan Zhu melihat apakah Master Jian Huang dari Kuil Ketenangan ada di sana? Zhao Yuan kemudian bertanya, sebenarnya cukup mudah untuk memeriksa apakah sesuatu telah terjadi pada orang-orang tertentu. Mereka hanya perlu memeriksa siapa yang masih ada setelah kekacauan yang terjadi di Golden Peak. Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saat itu, semuanya terjadi terlalu cepat. Aku tidak melihat Master Jian Huang. Ia berpikir dalam hati, tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak, tidak seorang pun dari orang-orang ini yang dapat meramalkan bahwa orang yang sebenarnya terlibat adalah biksu kecil Jiese, bukan. Zhao Yuan dan Raja Yan jelas tidak sepenuhnya percaya padanya, jadi mereka menatap Yan Xuehen untuk memastikan. Yan Xuehen mengangguk sedikit dan berkata, hal yang sama terjadi padaku. Aku terhanyut setelah melihat semua ini. Zhao Yuan dan Raja Yan sama-sama terdiam. Mereka tahu bahwa pasti ada yang salah dengan cerita itu. Mereka mengira mereka akan dapat menemukan beberapa informasi selama mereka menginterogasi dua wanita lainnya secara terpisah. Namun, status Zuan berbeda sekarang, dan bersama dengan dukungan dari pasukan pengawal bersenjata dan Biki yang berdiri di pinggir, tidak seorang pun dapat menggunakan penyiksaan terhadap orang-orang ini. Biki dengan cepat membantu mengubah topik pembicaraan, bertanya, Zhu, ceritakan pada kami, apa yang terjadi di ruang bawah tanah rahasia itu. Zuan menjawab, setelah kami memasuki ruang bawah tanah rahasia itu, kami menemukan bahwa itu adalah dunia yang aneh. Selain itu, ruang bawah tanah itu menyatu dengan ruang bawah tanah rahasia yang dimasuki para penganut Tao. Setelah itu, dia menceritakan kejadian sebenarnya dengan sangat rinci,
hanya tidak menceritakan detail konfliknya dengan Zhao Han. Yang lain tercengang saat mendengarkan. Mereka bergumam sendiri. Sebenarnya ada dunia lain yang ukurannya sebesar itu. Sebenarnya ada beberapa orang yang kultivasinya tidak lebih lemah dari Yang Mulia. Raja hantu itu bahkan lebih kuat dari Yang Mulia. Makam besar itu bahkan lebih misterius lagi. Aku bertanya-tanya makhluk macam apa yang membangunnya. Sementara yang lain mendesah heran, Biki berkata dengan ekspresi rumit, "Ahzu, ceritakan lebih rinci tentang kematian Yang Mulia. Bahkan jika kami tidak menanyakannya, saat kami kembali, yang lain di istana pasti akan menanyakannya." Zuan tahu Biki punya niat baik, jadi dia menjelaskan dengan perlahan, saat itu. Yang Mulia sedang memperebutkan Sutra Baopu dengan pemimpin Serikat Petualang Zhang Ao dan Sun En dari Sekte Langit Surgawi. Pada akhirnya, makam besar itu runtuh dan tertutup sendiri. Yang Mulia ingin melarikan diri, tetapi dia ditahan oleh yang lain. Mereka saling mengawasi, dan tidak ada dari mereka yang berhasil melarikan diri pada akhirnya. Yang Mulia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa memerintahkan saya untuk membantu putra mahkota naik tahta. Ketika mereka mendengar bahwa Zhao Han telah pergi ke makam besar untuk memperebutkan kesempatan abadi, yang lainnya kini yakin 80%. Mereka semua tahu bahwa keinginan kaisar untuk naik ke alam abadi telah mencapai tingkat kegilaan. Selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa burung mati demi makanan, tetapi mereka tidak pernah menyangka Yang Mulia akan mengalami nasib yang sama. Mengenai rincian lainnya, mereka bahkan lebih lengkap dan terperinci. Tidak mungkin seseorang dapat menemukan hal-hal ini tanpa melihatnya secara langsung. Lalu apakah itu berarti Yang Mulia masih hidup? Raja Yan bertanya dengan ekspresi aneh. Lagi pula, dilihat dari apa yang dikatakan Zuan, Zhao Han hanya dikurung di makam besar. Zuan menatapnya dan berkata, "Aku tidak percaya ada orang yang mampu bertahan dalam situasi seperti itu." Yang lain merasa terbebani saat mendengar dia mengatakan itu dengan penuh percaya diri. Mereka semua berlutut dan berseru, "Yang Mulia," dalam kesedihan, seolah-olah ayah mereka sendiri yang telah meninggal. Zuan dengan tenang memperhatikan ekspresi mereka. Benar saja, setelah orang-orang ini mengungkapkan kesedihan mereka sebagai menteri yang setia, mereka menjadi lebih peduli dengan masalah yang lebih praktis. Yang Mulia mengirim Anda sendirian untuk membantu putra mahkota. Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya mereka, mata mereka berbinar-binar. Zuan menjawab, situasinya sangat buruk, jadi Yang Mulia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dilihat dari ekspresinya, dia seharusnya sudah membuat persiapan sebelumnya. Dia tidak benar-benar berpikir dia bisa menduduki posisi ajudan putra mahkota sendirian. Mengenai siapa lagi yang akan terlibat, klan-klan besar kemudian dapat mendiskusikannya di antara mereka sendiri setelah mereka semua kembali ke ibu kota. Berita terbaru dipublikasikan di N0 Velbech & Co per meter. Ketiganya menganggukkan kepala dengan ekspresi, seperti yang diharapkan, di wajah mereka. Mereka kemudian bertanya lebih lanjut tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah rahasia itu. Zuan, Yan Suehen, dan bahkan Cuyan dan yang lainnya menjawab beberapa pertanyaan. Namun, semua cerita mereka saling terkait dan saling menguatkan. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari kelompok Zuan, yang lain memutuskan untuk bangkit dan pergi. Mereka jelas berencana untuk menyampaikan informasi terbaru kepada pasukan mereka sendiri terlebih dahulu. Hanya Biki yang segera kembali untuk bertemu dengan Zuan 1 lawan 1. Zuan tidak ingin mengecewakan Biki atas bantuannya sebelumnya, jadi dia meminta Yan Suehen dan para wanita kembali ke kediaman terdekat untuk beristirahat dan tetap dekat dengannya. Jika tidak, akan menjadi situasi yang sulit jika mereka ditangkap oleh tentara dalam situasi seperti itu. "Ahzu, apa pendapatmu tentang Linglong?" tanya Biki, mengejutkan Zuan. Reaksi pertama Zuan adalah, "Mungkinkah Bi Linglong memberitahu ayahnya tentang hubungan kita? Mengapa kedengarannya seperti Raja Qi ketika dia sedang mencari menantu laki-laki? Putri mahkota sangat baik, dia cantik, dan dia menghormati orang bijak. Dia selalu memperlakukanku dengan baik dan penuh perlindungan," kata Zuan. Di tengah kalimatnya, dia menyadari bahwa dengan kepribadiannya, tidak mungkin Bi Linglong akan membicarakan hal yang mengejutkan seperti itu, bahkan jika itu adalah ayahnya. Biki sangat puas dengan jawabannya.
Ia menepuk bahu Zuan dan berkata, bagus sekali. Kamu dari Istana Timur, dan Linglong selalu mempercayaimu. Pada akhirnya, kita semua adalah orang-orang kita sendiri, jadi aku akan langsung ke pokok permasalahan dan beralih ke hal-hal yang lebih penting. Zuan menggigil dan berkata, Tuan Bi, silakan bicara. Tahukah kau mengapa dulu ada begitu banyak menteri penting, namun sekarang, hanya aku yang berdiri di sini? Tanya Biki, ekspresinya muram. Dia jelas tidak senang. Kenapa? Tanya Zuan. Dia telah menyadari bahwa meskipun ada banyak pejabat sipil dan militer yang mengikuti Zhao Han ke upacara Fengshan, banyak dari wajah-wajah yang dikenalnya telah pergi. Yang memimpin hanya terdiri dari Biki, Raja Yan, dan Zhao Yuan. Zhao Yuan adalah seorang jenderal militer, sementara Raja Yan adalah raja yang memimpin wilayah di dekatnya. Secara tegas, mereka bukanlah kekuatan inti istana. Hanya Biki yang tersisa di antara mereka. Para pejabat lainnya tampaknya telah pergi semua. Ketika sesuatu terjadi pada Yang Mulia, saudara-saudara klan Liu menggunakannya sebagai dalih untuk memulai pembersihan pejabat istana, menyingkirkan mereka satu demi satu. Karena saya mengikuti Yang Mulia ke Gunung Valet, saya juga menerima sebagian kesalahan atas kejahatan karena gagal melindungi Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tinggal di sini untuk menebus kesalahan saya melalui kontribusi, kata Biki, merasa frustrasi dan marah. Zuan mengingat bahwa karena ada tanda-tanda pasukan pemberontak berkumpul di sekitar komando Zhou di dekatnya, istana telah mengirim pasukan lebih dulu untuk menekan mereka. Liu Guang dan Liu Yao, kerabat permaisuri, ingin mengumpulkan beberapa prestasi militer dan dengan demikian menghindari Gunung Valet. Begitulah cara mereka berhasil bersembunyi dari semua kekacauan. Kaisar telah disergap dan keberadaannya tidak diketahui. Seberapa besar masalah itu? Banyak orang akan kehilangan kepala dan jabatan resmi mereka. Kelompok Biki memiliki status tinggi, tetapi mereka juga terlibat. Liu Guang dan Liu Yao didukung oleh permaisuri, jadi mereka secara alami memiliki wewenang untuk berbicara. Mereka terus menekan masalah itu, jadi itulah sebabnya Biki ditinggalkan di sini. Meng Yi kemungkinan besar bekerja sama dengan klan Liu dan telah kembali ke ibu kota, kata Biki, merasa semakin tertekan semakin banyak dia berbicara. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghabiskan cangkir teh di sebelahnya sebelum menyingsingkan lengan bajunya untuk menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Dia adalah bagian dari sekretariat kekaisaran, sementara Meng Yi adalah pemimpin sekretariat pusat. Keduanya biasanya memiliki kedudukan yang sama, namun Meng Yi mampu kembali ke inti otoritasnya, sementara dia ditinggalkan di sini. Dia tentu saja marah dengan hasilnya. Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa aku belum melihat saudara Qin? Cucuyan cukup khawatir mengenai hal itu, jadi dia memintanya untuk membantunya mencari tahu jawabannya. Biki tahu bahwa dia punya hubungan dengan klan Qin dan menjawab, klan Qin dan Raja Qi terlibat terlalu dalam. Kedua bersaudara itu langsung dikurung setelah kekacauan itu. Lebih jauh, pengadilan telah menuntut agar pasukan adipati lama klan Qin disita. Mereka saat ini sedang diadili. Klan Qin ditakdirkan untuk tamat. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, Zhu, kamu punya prospek yang bagus. Aku bisa berjanji untuk mencarikan wanita terhormat dan mulia untukmu di ibu kota. Apakah kamu perlu mengikat dirimu sendiri dengan Nona Chu? Zuan berpikir dalam hati, memberikan putrimu kepadaku akan lebih tepat, tetapi dia tahu itu sama sekali mustahil. Pada saat yang sama, dia juga sangat khawatir dengan klan Qin. Dia menjawab, para adipati negara klan Qin selalu memiliki kekuatan militer. Mungkinkah tidak ada perlawanan sama sekali ketika mereka di penjara? Qin Zheng, si tua bangka itu, menganggap dirinya tinggi dan suci. Dia percaya bahwa, karena dia bekerja demi rakyat dan tidak memiliki motif egois, dia tidak punya alasan untuk takut diselidiki. Siapa yang lebih mudah dihadapi daripada orang-orang seperti itu? Jawab Biki. Ekspresi mengejek muncul di sudut bibirnya, seolah-olah mengejek kenaifan Qin Zheng dalam berpolitik. Namun, gengsi mereka selalu tinggi, jadi pengadilan juga tidak tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Saya rasa mereka mungkin akan dibunuh diam-diam setelah kekacauan ini berakhir. Fitness Fun in the Park pukul 0. Ads by Pub Future. Bab 1860, menghancurkan tinta. Bunuh mereka, seru Zuan,
ekspresinya berubah. Dia sedikit tidak percaya ketika berkata, Adipati Negara Kemenangan dan Adipati Negara Prestise selalu menjadi individu dengan moral dan reputasi yang baik. Mengapa mereka perlu dibunuh? Setelah ragu-ragu sejenak, Biki menjelaskan, Zhu, karena hubunganmu dengan Linglong, kamu bukan orang luar. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengajarimu beberapa hal. Mereka memilih melakukan apa yang mereka lakukan justru karena reputasi mereka. Sebelumnya, masih ada yang mulia yang menekan mereka. Sekarang putra mahkota akan naik tahta, apakah itu kekuatan atau prestisenya, masa tidak akan pernah benar-benar yakin. Siapa yang bisa menghentikan keduanya jika mereka bertindak? Zuan menjelaskan, meskipun keduanya berkoordinasi erat dengan Raja Qi, mereka bukanlah tipe orang yang akan menentang istana demi Raja Qi. Mereka tetap mengutamakan istana dan kekaisaran di atas segalanya. Begitu putra mahkota naik tahta, saya yakin kedua adipati negara itu akan tetap setia kepadanya. Biki terus menggelengkan kepalanya sambil mendengarkan, berkata, itulah mengapa klan Qin naif. Mereka seharusnya mengabdikan diri sepenuh hati pada kubu Raja Qi dan membantu naik tahta, atau memutuskan hubungan dengan Raja Qi dan memimpin dengan memihak pada Yang Mulia. Dengan tidak berdiri di sisi kedua, mendukung Raja Qi sementara tidak dapat meninggalkan doktrin mereka sebagai patriot yang setia, mereka hanyalah pengemis yang mencoba memilih. Zuan mengangguk sambil mendengarkan. Segalanya memang seperti yang dikatakan Biki. Pada akhirnya, Qin Zheng masih terlalu kaku. Dia mendukung Raja Qi, tetapi tidak mau mengerahkan pasukannya. Sekarang, kedua belah pihak sudah hancur, jadi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Lagi pula, kau mengatakan bahwa klan Qin akan tetap setia pada kekaisaran, lanjut Biki sambil mencibir, namun, siapa yang bisa memastikan sekarang bahwa hal seperti ini telah terjadi? Siapa yang berani mempercayainya? Integritas Adipati Negara Kemenangan selama bertahun-tahun masih merupakan sesuatu yang dapat dilihat siapapun, bukan? Kata Zuan. Meskipun dia mengerti hal itu, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba membela Qin Zheng. Biki menggelengkan kepalanya dan berkata, di istana, tidak ada yang akan mempercayai integritas dan janji-janji gaya lainnya. Klan Qin adalah orang-orang dari faksi Raja Qi, yang ditakdirkan untuk disingkirkan. Selain itu, gengsi mereka terlalu tinggi dan akan menjadi ancaman bagi penguasa baru. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk merebut otoritas militer mereka, itulah yang dipikirkan semua orang di istana. Zuan tetap diam. Ia mulai berpikir, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan orang-orang klan Qin. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Chu Yuzhao, yang tinggal di klan Qin. Biki berkata dengan nada mengejek, jika klan Qin benar-benar berniat memberontak, maka mereka mungkin akan berakhir seperti pewaris Raja Qi. Orang-orang masih ragu untuk membunuhnya, tetapi dia tidak lebih dari ternak yang menunggu untuk disembelih. Zuan hanya bisa menghela napas dalam hati. Qin Zheng memiliki karakter yang jujur, namun dedikasinya kepada kekaisaran hanya membuatnya menjadi orang bodoh di mata rubah-rubah tua di kalangan politik. Sungguh ironis. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan pewaris Raja Qi? Raja Qi menjawab, saya rasa Raja Qi telah membuat beberapa pengaturan sebelum melakukan tindakan tersebut. Ia meminta para pembantu kepercayaannya untuk membawa pewarisnya kembali ke wilayah kekuasaan mereka. Ketika mereka menerima berita kekalahan, pewaris Raja Qi mengumpulkan pasukannya untuk membela diri. Karena takut akan memicu pemberontakan besar, istana juga tidak dapat menangkapnya untuk saat ini. Kelangsungan hidup kaisar belum pasti dan kaisar baru belum naik tahta. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyerangnya. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah bahwa klan Qin masih dianggap kooperatif dan tidak memiliki hak pewaris Raja Qi. Benar, selain klan Qin, klan Murong juga sudah baik, kata Biki, terdengar cukup gembira. Zuan terkejut. Dia segera bertanya mengapa demikian. Wajah gelap Murong Tong dan ekspresinya yang selalu tampak seolah-olah orang memperhatikannya, serta sosok Murong Qinghe yang ramping dan jenjang, semuanya muncul di benaknya. Kenapa lagi? Klan Murong sangat dekat dengan Raja Qi beberapa tahun terakhir, dan Murong Tong adalah pengawas pelayan yang bertanggung jawab atas keselamatan Yang Mulia. Sekarang setelah sesuatu yang begitu besar terjadi pada Yang Mulia, tentu saja dia tidak bisa lepas dari kesalahan, kata Biki sambil tertawa.
Dulu, temperamen Murongtong keras dan bau seperti batu di lubang kakus. Orang itu telah membuatnya marah berkali-kali, dan sekarang, dia menerima apa yang seharusnya dia terima. Biki melanjutkan, Murongtong dijebloskan ke penjara kekaisaran, dan kurasa dia tidak bersenang-senang. Zuan dapat melihat bahwa meskipun Biki berbicara dengan santai, dia berbicara tentang kehancuran beberapa klan tingkat atas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa khawatir. Dibandingkan dengan rubah-rubah tua yang tidak memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan dalam diri mereka, dia merasa bahwa dia masih agak terlalu sentimental. Bagaimana dengan Duke Waterfront? Zuan bertanya dengan cepat. Dia adalah kakek Pei Mianman, adipati pinggir sungai Pei Zeng. Dia adalah kepala pelayan, posisi seumur hidup, dan juga salah satu kekuatan inti dari faksi Raja Qi. Tampaknya acara ini tidak akan terlalu baik baginya. Tentu saja Pei Zeng juga harus menyingkirkannya. Hanya saja mereka belum memutuskan bagaimana cara menghadapinya, kata Biki sambil mencibir. Mereka semua adalah lawan lama. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, mereka sudah saling membenci sejak lama. Zuan terdiam. Saat itu, dia punya pikiran konyol. Kenapa semua yang disingkirkan adalah anggota klan teman-teman perempuannya? Bagaimana dia bisa berakhir menjadi musuh Raja Qi? Bagaimana dengan klan Yu dan klan Jiang? Zuan kemudian bertanya. Klan Yu sudah ditangani oleh Yang Mulia, jadi meskipun Yu Xuanchong dipaksa keluar dari jabatannya, klan Yu terhindar dari tragedi ini, jawab Biki. Sedangkan untuk klan Jiang, mereka memiliki hubungan darah dengan klan Pei, jadi mereka mungkin akan terseret juga. Namun, rubah tua Jiang Boyang memiliki hubungan darah dengan semua klan besar. Pada akhirnya, seseorang mungkin akan melindungi mereka, jadi mereka tidak akan mendapat banyak masalah. Zuan menghela napas lega. Dia akhirnya menerima kabar baik. Biki menepuk bahu Zuan dan berkata, "Ah Zu, alasan mengapa aku bercerita banyak padamu adalah karena aku ingin kita berdua bekerja sama. Klan Liu dan klan Meng bersekutu, dan memperebutkan kekuasaan istana. Mereka menempatkan orang-orang mereka sendiri di tempat-tempat yang sekarang ditinggalkan oleh orang-orang Raja Qi. Meskipun aku mengirim Ziang kembali ke ibu kota untuk membantu adik perempuannya, mereka cukup terisolasi dan tanpa bantuan. Aku rasa klan Liu lah yang akan tetap memegang keputusan akhir di ibu kota." Penampilan menggoda sang permaisuri muncul di benak Zuan. Ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Mereka benar-benar sama pentingnya. Ia berpikir dalam hati, lihatlah betapa tidak menentunya dirimu, kau akhirnya merasakan sakit, bukan? Meski begitu, di permukaan, dia tetap setuju dan berkata, "Tuan Bi, jangan khawatir. Putri Mahkota telah memperlakukanku dengan sangat baik dan memberikan semua hal yang paling berharga di Istana Timur kepadaku. Tentu saja aku telah mengukir semua hal itu dalam ingatanku." Biki merasa kata-katanya agak aneh, tetapi dia berasumsi bahwa Bi Linglong menganggap Zuan penting dan mengangkatnya menjadi orang yang paling disukai di Istana Timur. Karena itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ah Zu, aku senang kamu berpikir seperti itu. Selama kamu mendukung Linglong nanti dan orang tua ini mendukungmu dari istana, bahkan jika tangan klan Liu mencoba menutupi langit, kita tidak perlu takut pada mereka." Zuan sedikit ragu saat berkata, "Menurut apa yang kudengar, Liu Guang dan Liu Yao agak biasa-biasa saja. Bisakah orang-orang seperti mereka benar-benar menguasai seluruh situasi ini? Liu Guang dan Liu Yao tidak terlalu penting, tetapi klan Liu adalah klan permaisuri. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan," kata Biki, ekspresinya berubah serius. Individu klan Liu yang paling tangguh sebenarnya adalah permaisuri. Dia sangat memukau dan luar biasa ketika dia masih muda, bahkan ada yang mengatakan bahwa bakatnya tidak lebih buruk dari Yang Mulia. Sayangnya, dia tiba-tiba terluka saat dia berada di puncaknya di masa lalu, menyebabkan dia menjadi seperti orang biasa. Namun, baru-baru ini, entah mengapa, kultivasinya tiba-tiba pulih. Belum lama ini, dia langsung menembus peringkat Grandmaster. Selain itu, klan Liu memiliki leluhur tua yang juga memiliki kultivasi peringkat Grandmaster. Mereka juga memiliki aliansi dengan klan Meng, yang meliputi ayah Meng Yi, yang merupakan salah satu dari 8 adipati istana dan juga seorang Grandmaster. Dengan begitu, mereka sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, mereka memiliki dalih untuk merebut kekuasaan,
dengan pasukan klan Liu, serta sumber daya klan Meng, itu akan cukup bagi mereka untuk merebut kendali istana. Saat berbicara, dia bahkan mulai merasa frustrasi. Dia melanjutkan, saya selalu berpikir bahwa permaisuri itu cacat, jadi saya tidak pernah benar-benar waspada terhadap klan Liu. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia bisa pulih, saya mendengar bahwa dia memakan obat ajaib. Saya benar-benar bertanya-tanya obat macam apa yang berguna itu, saya harus meminta Linglong untuk meminumnya juga, untuk melihat apakah itu bisa membuatnya lebih kuat. Zuan memiliki ekspresi aneh saat dia berpikir, permaisuri memakannya cukup banyak saat itu dengan mulutnya, dan putri mahkota juga memakannya. Dia segera menyingkirkan pikiran itu, karena dia cukup terkejut mendengar tentang kultivasi sang permaisuri sebelumnya. Dia pernah menjadi Grandmaster, dia sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Biki bangkit dan merapikan pakaiannya, lalu berkata, baiklah, aku menceritakan semua ini kepadamu agar kamu memiliki gambaran tentang situasi saat ini, dan agar lebih mudah bagi kita untuk bekerja sama di masa mendatang. Mengenai pihak Raja Yan dan Zhao Yuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan adanya aku di sini, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Iklan oleh Pub Future. Terima kasih, Tuan Bi, kata Zuan, mengantarnya pergi dengan wajah ramah. Kemudian, ia duduk kembali di mejanya dan mulai berpikir sendiri. Dia sebenarnya tidak begitu tertarik pada perebutan kekuasaan politik. Mereka sudah berada di dunia kultivasi yang menyebalkan, tetapi mereka masih memainkan permainan ini. Mereka benar-benar menjadi terlalu terganggu. Namun, dia pasti harus kembali dan mengunjungi ibu kota. Ada terlalu banyak orang yang harus diselamatkannya. Dia membuka selembar kertas putih dan menuliskan beberapa nama penting. Saat ia tengah asyik berpikir, tirai tiba-tiba bergetar. Sosok cantik berbusana atasan merah dan gaun hitam melompat masuk melalui jendela. Matanya bergetar di sepanjang tirai saat ia memperhatikannya. Manusia, Zhu. Aroma harum menyeruak, dan tubuh yang berapi-api dan memikat langsung jatuh ke dalam pelukannya. Ada apa? Tanya Zuan, sedikit terkejut saat melihat Pei Mianman memeluknya dengan sekuat tenaga. Aku harus segera pergi, kata Pei Mianman, merasa agak tidak enak. Pemimpin sekte dan guru ingin membawaku kembali. Hal-hal yang terjadi di Gunung Valet terlalu besar dan istana Jadevol kami tidak ingin terlibat. Kami bermaksud untuk kembali ke sekte dan menutup gerbang gunung untuk sementara waktu. Kudengar alasan kami bisa kembali hanya karena menghormatimu. Itulah alasan mengapa mereka tidak berani mengganggu kami. Zuan terdiam, berpikir, apakah ini termasuk menginjak-injak kakiku sendiri saat mencoba memanjat batu. Akhirnya dia bertanya, apakah mungkin bagimu untuk tetap tinggal? Tidak bisa. Sikap pemimpin dan guru sekte sangat tegas dalam hal ini. Selain itu, setelah mengalami apa yang terjadi di sini, mereka berencana untuk kembali dan mewariskan keterampilan sekte yang lebih mendalam kepadaku. Aku juga perlu meluangkan waktu untuk mencerna dan memahami kupu-kupu paramita yang kuperoleh dari ruang bawah tanah rahasia dengan benar, jawab Pei Mianman. Tatapannya penuh dengan keengganan, tetapi dia segera memperingatkan dirinya sendiri bahwa sekarang ada semakin banyak wanita cantik di sisi Zuan. Jika dia tidak membuat kemajuan dalam kultivasinya, dia hanya akan diganggu dan tidak memiliki cara untuk melawan. Terlebih lagi, Zhu sekarang bahkan bisa menang melawan Kaisar. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Zhu mungkin tidak merasakan apapun, tapi seiring dia semakin kuat, jarak di antara kita pun semakin jauh. Ketika dia merasakan tekadnya, Zuan menyadari bahwa dia juga tidak dapat menahan kultivasinya. Dia bertanya, lalu kapan kamu akan pergi? Malam ini, secepatnya. Guru dan pemimpin sekte merasa bahwa tempat ini tidak menguntungkan dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang seharusnya. Zuan terdiam. Itulah sebabnya aku datang jauh-jauh ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal, dan juga memberimu hadiah, lanjut Pei Mianman. Zuan tercengang saat mendengarnya. Hadiah macam apa? Pei Mianman tiba-tiba tersenyum lebar. Dia mendekat ke telinganya dan berbisik, apakah kamu sedang menulis sesuatu? Aku akan membantumu menggiling tinta. Kemudian, dia perlahan-lahan menurunkan tubuhnya. Pipinya merah padam saat dia membantunya dengan cara yang sangat lembut dan hati-hati. Lagi pula aku akan segera pergi, jadi aku tidak bisa membiarkan para bajingan itu mendapatkan keuntungan apapun dariku.
Zuan mengangkat alisnya dan menjawab, "Oh,